Kita punya masalah, kita punya sang maha pemecah masalah. Kita punya masalah nggak datang ke maha tersebut, kemudian kita seorang hamba nih, kita mencari solusi, bakal ketemu tetapi dalam jangka lama. Dalam jangka lama mungkin ada hal-hal yang ketika kita tidak melibatkan sang maha pemecah masalah ini, sang maha segalanya gitu kan. Itu ketika kita ingin mencari solusi, ada hal-hal yang misal di luar dugaan gitu kan, ada hal-hal yang di dalamnya mungkin terobsesi oleh nafsu pribadi gitu kan, yang mungkin secara hati nurani hal ini tuh tidak dibenarkan. HG Podcast, relung perjalanan hidup. Yes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di HG Podcast, relung perjalanan hidup. Yes banget. Halo, selamat malam sahabat podcast. Kali ini Dini akan nemenin kalian dalam sesi podcast kali ini dengan narasumber yang tentunya sangat luar biasa. Penasaran gak sih kalian sama narasumbernya siapa? Oke, langsung aja. Halo Kak. Halo. Boleh nih Kak memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman HG Podcast. Oke, izin memperkenalkan diri. Ini juga suatu kesempatan yang sangat berharga mungkin ya. Perkenalkan, nama apa ini? Saya, gua, atau apa? Seenaknya aja Oke, lah, Kak, bebas. perkenalkan nama saya Muhammad Taufan Gemilang. Biasanya teman-teman kampus itu menyapa dengan sebutan Gemilang karena memang Taufan ini sudah dari SD sampai SMA. Nah, jadi ingin ada yang baru nih di kuliah ini, jadi biasa dipanggil Gemilang gitu, Mbak Dini. Oke, kalau saya manggil apa nih Kak? Kakak bisa. Oh, barangkali harus manggil Mas atau Om gimana? Bercanda ya Kak. Oke nih Kak, langsung aja kali ya berbicara tentang kehidupan nih Kak. Pastinya kita kan pernah mengalami keterpurukan ataupun kegagalan lah ya dalam hidup. Nah, menurut Kak Topan sendiri gimana sih Kak cara menghadapi perubahan besar dalam hidup Kakak? Oke, cara menghadapi perubahan besar. Betul. Gitu kan, setiap orang memang pasti pernah dan pasti mengalami gitu kan perubahan hidup yang mungkin kedepannya bakal menjadi salah satu khas gitu ya dari orang tersebut ketika memang telah melewatinya. Ada beberapa tahap yang mungkin saya pribadi telah melewatinya gitu kan. Yang pertama itu jalani. Nah, kenapa harus dijalani? Karena kalau berdiam diri saja itu tidak cukup gitu kan. Berdiam diri ataupun dijalani ujung-ujungnya juga bakal tetap terhampiri gitu. Intinya dijalani. Nah, akan tetapi pas proses menjalaninya ini kita juga harus terus berinovasi agar nanti ke depannya gitu kan perjalanan ini mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, berarti harus dijalani. Harus ya, Kak? dijalani. Oke nih, selain itu apa sih Kak tantangan terbesar nih yang pernah dihadapi dan gimana sih cara Kakak mengatasi hal tersebut? Oke, tantangan pribadi, tantangan terbesar yang pernah dihadapi gitu kan. Lagi-lagi sebenarnya ini yang pertama itu adalah diri sendiri. Oke. Diri sendiri ini muncul dari hal-hal yang memang tidak dimiliki oleh kita. Kemudian kita melihat orang lain dan di situ ada potensi. Nah, contoh singkat dan simpelnya mungkin anak muda zaman sekarang itu insecure. Ya, betul Kak. Karena saya juga tuh suka insecure tuh Kak kadang ya. Nah, kenapa itu sih? insecure? Kayak gimana ya Kak, ngerasa kayak orang lain tuh lebih bisa dari saya gitu. Jadi ya udahlah. Jadi ya gitulah Kak. Gimana ya, Kak? benar sekali. Jadi salah satu tantangan terbesar muncul dari diri sendiri yaitu insecure, tidak percaya diri akan kemampuan diri sendiri. Pada dasarnya setiap orang kan memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Gitu ya. Nah, mungkin ketika kita melihat orang lain ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh kita, di situ seharusnya gitu kan insecure ini menjadi salah satu tantangan, bukan menjadi salah satu ciri khas yang menjadikan dirinya tersebut makin terpuruk gitu kan, akan tetapi harus menjadi bangkit. Contoh halnya memang kita tidak memiliki kemampuan yang dimiliki orang lain, akan tetapi kita yakin dengan kemampuan kita yang dimana kemampuan kita ini tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti itu cara menghadapi ataupun menganalisis lah
si namanya insecure ini, karena memang pada saat ini rame banget gitu kan, pada saat ini melekat lah bagi anak-anak muda, sehingga memang anak muda ini kemudian bukan hanya anak muda ya, jadi mungkin generasi-generasi lampau gitu ya, kita sebut generasi-generasi lampau pun mungkin masih ada insecure-nya gitu kan, walaupun dikatakan usianya angka, ya tidak bisa dimungkiri gitu kan, si insecure ini pasti terus menghampiri, tinggal cari kita untuk mengatasinya. Tapi kakak sendiri pernah gak sih ngerasa insecure dengan orang lain gitu? Pernah atau tidak? Pernah. Kenapa tuh kak, kalau boleh tahu nih? Iya, karena memang hal insecure ini menjadikan apa ya, salah satu bumbu kehidupan gitu ya bagi saya pribadi gitu. Dengan adanya insecure ini saya bisa belajar sekaligus merenung gitu kan, oh ternyata ada yang lebih dari saya gitu kan, menjadikan saya terus belajar dimanapun dan kapanpun. Kemudian ketika hal ini tidak dimiliki oleh orang lain, saya juga terus bersyukur gitu kan, oh ternyata ada hal-hal minat, bakat, kemampuan yang dimiliki oleh saya, dan kemudian orang lain ingin seperti saya gitu. Oke kak, keren banget sih. Jadi kita harus bisa ya kak untuk menghilangkan rasa insecure dengan ya kita bersyukur dengan Ya, apa yang betul. kita punya lah istilahnya. Betul sekali Mbak Dini. Oke kak, selanjutnya nih, gimana sih kak kalau misalnya kakak kan ini bisa dikatakan sibuk lah ya, banyak kesana kemari. Nah gimana sih kak cara kakak nih untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi kakak dan juga profesionalitas kakak itu? Oke, ini aku kasih tips ya. Oke, Ya. kasih tips kehidupan yang mungkin tadi Mbak Dini katakan sibuk ya. Ya. Jadi mungkin sibuk itu pilihan, produktif itu harus gitu ya, mungkin gitu ya. Mungkin oke, ketika oke. sibuk dan produktif itu ada sedikit bedanya. Kalau sibuk mungkin kelihatan banyak kegiatan tetapi tidak ada feedback ke diri kitanya. Kalau misalkan produktif, kita melakukan kegiatan yang mungkin orang lain menganggap kita oh iya banyak kegiatan, tetapi ada feedback ke kitanya. Itu saya bagi menjadi 3 gitu kan. Di situ mungkin yang pertama itu kewajiban, kemudian kebutuhan, yang terakhir sama tanggung jawab gitu kan, yang dimana mungkin dari 3 aspek ini saya bisa membagi nih mana skala prioritas yang mungkin pada waktunya harus dikerjakan. Contoh halnya kewajiban, hal-hal kita sebagai manusia contohnya gitu kan, yang mempunyai Tuhan harus beribadah dan itu menjadi kewajiban, tidak boleh diduakan. Nah yang pertama itu kewajiban. Kemudian kebutuhan, nah kebutuhan kita sebagai manusia contohnya gitu ya, kita harus bersosialisasi. Nah itu kebutuhan, tetapi kebutuhan ini tidak boleh menabrak kewajiban, karena memang skala prioritas tertinggi yaitu kewajiban tersebut tidak boleh ditinggalkan, apapun kebutuhannya harus tetap dijalankan. Kemudian yang ketiga tanggung jawab. Nah tanggung jawab ini mungkin menjadikan diri kita menjadi yang terbaik ataupun profesional di dalam bidangnya gitu kan. Ketika kita dipercaya dan kemudian kepercayaan itu kan tidak bisa didapatkan oleh sembarang orang ya. Nah, di sini baru kita bisa menentukan dari ketiga aspek itu, kewajiban, kebutuhan, kemudian tanggung jawab. Nah, ketiganya ini ketika diri sendiri sudah mengenal gitu kan, mengenal jati diri kita, kemudian kita juga membagi dalam kualifikasi 3 aspek tersebut, insya Allah segala kegiatan itu akan terjadwal dengan rapih gitu ya. Entah itu kegiatan yang sifatnya ibadah, kemudian kegiatan yang sifatnya menjadikan diri ini grow up lagi gitu ya, menjadi diri ini berkembang lagi, kemudian kegiatan yang sifatnya self reward gitu ya, menjadikan yang tadinya udah produktif, udah sibuk gitu ya kelihatannya dari teman-teman, kita juga harus mengapresiasi diri. Oh ya, ucapkan makasih, ucapkan ya sedikit-sedikit mah bisa healing gitu ya, menjadi melihat gitu kan nikmat Tuhan bukan hanya diberikan kepada kita sendiri, tidak hanya diberikan kepada mereka, akan tetapi kepada seluruh alam semesta ini. Keren banget ya kak. Oke, tadi kan ada 3 poin penting ya kak. Ya, betul. Ya, itu kewajiban, kebutuhan, dan juga tanggung jawab. Nah, gimana sih kak cara kita nih? Kan tadi kakak berbicara tentang kepercayaan itu tidak
tidak selalu diberikan kepada seseorang. Intinya tuh kepercayaan sangat sulit lah Kak untuk menanamkan kepercayaan itu. Nah, kalau dari Kakak sendiri gimana sih cara menanamkan kepercayaan orang lain terhadap Kakak? Yang pertama itu simpelnya gini ya, teman-teman semuanya. Kepercayaan itu adalah mereka mampu ataupun mereka percaya kepada kita yang ada di dalam gitu ya. Maksudnya potensi, kemudian kemampuan dan sebagainya. Cara menumbuhkannya mungkin dari saya pribadi ya, itu jalani dengan sepenuh hati gitu. Karena memang ketika kita menjalankan kegiatan, menjalankan hal apapun itu dengan sepenuh hati, itu kedepannya ataupun hasil yang bakal kita terima itu bakal dicintai ataupun bakal diterima dengan sepenuh hati lagi gitu kan. Kita ngasih dengan all out, kemudian kita juga bakal mendapatkan hasil yang all out juga kayak gitu. Oke, jadi harus sepenuh hati ya Kak? Sepenuh hati. Oke, tadi berbicara tentang kepercayaan nih Kak. Kakak kan saat ini ya dipercaya sebagai ketua umum nih salah satu UKM yang ada di kampus Kakak tersendiri ya. Nah, itu gimana sih Kak perjuangan Kakak dalam apa ya sampai bisa tuh memiliki jiwa kepemimpinan itu? Ini juga saya sampaikan ya. Sebenarnya saya itu introvert gitu ya. Maksud introvert ini tidak mau hal-hal tersebut terekspos ataupun tidak mau hal-hal yang besar ada gitu ke diri saya. Cuman lagi-lagi saya pernah mendapatkan salah satu motivasi sekaligus pesan juga ya dari ibu dan bapak ya, biasa kami memanggil Umi dan Abi gitu. Nah, ketika ada amanah ataupun ada jabatan itu jangan pernah diminta gitu, jangan pernah meminta gitu kan, karena pada dasarnya hal-hal tersebut cenderung ataupun khawatir condong nafsu yang minta gitu. Akan tetapi ketika amanah dan jabatan itu dipercaya kepada kalian ataupun kepada kamu gitu ya, nah diri kita itu jangan lari. Nah dari situ juga jelas ketika ingin meminta jabatan ataupun ingin ada sesuatu kepercayaan yang dimana mungkin tadi juga disampaikan mungkin di pertanyaan sebagai ketua umum ya, ketua umum itu nomor orang satu dalam sebuah organisasi. Nah gitu. Kemudian saya juga di situ tidak siap kalau misalkan awalnya apakah ketua umum ini harus mencalonkan, apakah ketua umum ini harus memiliki jiwa kepemimpinan gitu ya. Itu tidak sama sekali gitu, tidak sama sekali. Jadi memang mungkin rasa kepercayaan itu kemudian saya juga tidak meminta, akan tetapi kepercayaan itu datang, amanah dan saya pun dipercaya ya insya Allah gitu kan. Seiring berjalannya waktu, proses-proses itu menjadikan saya pribadi itu lebih baik gitu ya, lebih baik dalam memutuskan keputusan, menjadi lebih bijak. Kemudian saya juga bisa mengenal diri sendiri, manfaat untuk diri sendiri dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Keren banget nih. Oke Kak, itu kan lagi-lagi nih tentang kepercayaan ya. Ada gak sih Kak ketika Kakak sudah dipercaya nih menjadi ya pemimpin ya Kak, rasa takut gitu loh dalam diri Kakak dan cara mengatasinya tuh gimana sih Kak? Oke. Ada rasa takut, kemudian kepemimpinan, pemimpin gitu ya. Oke, yang pertama itu cara mengatasi rasa takut. Ya, pasti bukan hanya seorang pemimpin ya, bahkan diri kita pun yang bukan, pada dasarnya kita semua pemimpin ya, pemimpin atas diri kita sendiri. Nah, rasa takut ini muncul ketika memang hal-hal yang belum pernah kita coba. Biasanya muncul pas hal-hal yang belum pernah kita coba, dia bakal muncul. Nah, kemudian hal tersebut ketika kita tidak pernah mencoba, rasa takut itu akan berubah menjadi rasa penasaran gitu. Rasa penasaran di sini diartikan, oh iya, kenapa saya tidak mencoba tadi? Tadinya berawal dari rasa takut, kemudian rasa takut ini tidak dicoba dan kesempatan itu hilang. Nah, kesempatan itu hilang dan rasa takut ini seiring waktu menjadi rasa penasaran. Oh iya, saya tadi tidak mencoba. Nah, kan rasa takut. Kemudian seiring berjalannya waktu menjadi rasa penasaran. Kalau misalkan saya mencoba tadi,
gitu kan, saya tahu nih hasil dari percobaan saya itu apa gitu. Oke Kak, jadi tetap harus dicoba ya Kak, Ya, rasa harus ketakutan itu harus kita hilangkan lah istilahnya. Nah oke Kak, Kakak sendiri pernah gak sih Kak ngerasa stres gitu dalam hidup Kakak atau gimana gitu dengan apa yang Kakak jalani gitu? Ngerasa stres, wih ini banget ya. Pernah ataupun tidak ya, mungkin pernah ya, pernah akan tetapi mungkin kita punya apa namanya ya, tameng tersendiri ya gitu ya, tameng tersendiri untuk mengatasi hal demikian. Contohnya mungkin setiap orang memiliki tameng khas buat mengatasi dengan cara yang unik masing-masing gitu kan. Saya pribadi kan sering berkeliling, berkeliling itu traveling ya. Waduh. Traveling itu menjadi salah satu hobi saya, gitu Yeah. kan. Makanya mungkin banyak sekali teman di sana di sini karena mungkin dulunya ya sudah gitu kan, traveling menjadikan salah satu hobi. Kemudian di sana saya juga bisa membangun relasi, gitu kan. Dari perjalanan 1 ke perjalanan 2 banyak sekali pelajaran yang diambil. Salah satunya pelajaran hidup. Aduh, gimana nih pelajaran hidupnya Kak? Pelajaran hidupnya singkat, padat, yang kemudian dimana di dalamnya itu sebenarnya ketika kita berbicara pelajaran hidup ya, itu kebanyakan hal yang telah dialami oleh orang kemudian di-sharingkan, diceritakan menjadi salah satu persiapan dan pelajaran buat kita. Barangkali hal yang diterima oleh orang lain bakal diterima juga, bakal dirasakan oleh kita, dan dia udah menceritakan nih hal baiknya. Nah, kita sebagai orang yang belum pernah merasakannya, kita juga harus waspada. Kita juga sudah ada persiapan lah untuk mengatasi hal demikian. Jadi ada sedikit gambaran lah ya. Ada Kak? sedikit gambaran, betul sekali. Oke, BTW udah traveling kemana aja nih Kak? Alhamdulillah buat Jawa Barat mah udah Semua. dipegang gitu ya. Waduh. Maksudnya jangan pakai Google Maps ataupun ada kota di mana gitu ya. Udah hayu meluncur bukan makan gitu. Keren nih. Oke Kak, selain itu nih Kak, kan Kakak seneng traveling untuk menghilangkan stres gitu kan. Tapi ada gak sih Kak dimana situasi yang terjadi dalam hidup Kakak itu sangat sulit? Istilahnya tuh Kakak mengalami hal tersulit dalam hidup Kakak. Pernah gak sih? Hal tersulit apapun itu alhamdulillah terlewati ya. Terlewati dengan sedemikian rupa dalam tanda kutip. Mungkin perjalanannya agak naik, kemudian naik lagi, naik turun gitu ya. Mungkin hal demikian, akan tetapi mungkin terlewati hal tersebut karena pada dasarnya hal stres mungkin menjadi bumbu kehidupan ya. Lagi-lagi tidak semua kehidupan ini berjalan dengan manis gitu kan. Semua manis bakal bosan juga, semua asin juga bakal bosan. Nah, adanya manis, pahit, kemudian asam mungkin ya, itu menjadi cita rasa kehidupan kita. Nah, kan tetapi satu hal yang mungkin ini menjadi salah satu senjata pamungkas yang dimana bisa menyeimbangkan semuanya, segala situasi, yaitu ya ibadah. Itu yang paling penting ya, paling penting di antara yang penting lainnya mungkin ini. Ibadahnya jangan ditinggalin gitu kan. Itu. Oke Kak, ibadah berarti ya, poin pentingnya itu adalah ibadah. Tapi nih Kak, Yeah. banyak ya di zaman sekarang nih anak-anak muda bahkan ya yang beragama Islam mungkin, tapi mereka tuh apa ya, kayak ya udah meninggalkan ibadah gitu aja gitu loh, kayak ya udahlah gak peduli gitu. Itu menurut pandangan Kakak gimana sih Kak kalau ada yang kayak gitu? Iya. Sebenarnya gini, konsep simpelnya ya. Kita punya masalah, kita punya sang maha pemecah masalah. Kita punya masalah, nggak datang ke maha tersebut, kemudian kita seorang hamba nih, kita mencari solusi, bakal ketemu tetapi dalam jangka lama. Dalam jangka lama mungkin ada hal-hal yang ketika kita tidak melibatkan sang maha pemecah masalah ini, sang maha segalanya gitu kan, itu ketika kita ingin mencari solusi, ada hal-hal yang misal di luar dugaan gitu kan, ada hal-hal yang di dalamnya mungkin terobsesi oleh nafsu pribadi gitu kan, yang mungkin secara hati nurani hal ini tuh tidak dibenarkan
Akan tetapi saking jauhnya kita, kemudian saking lamanya kita tidak menyapa, hal-hal yang mungkin ini tidak dibenarkan pun bagi dirinya mungkin ya, mungkin dalam keadaan stres, kemudian dalam keadaan yang serumit-rumitnya, ya udahlah, yang penting saya tenang gitu kan, tidak memikirkan apa-apa, ya udah dilakuin, itu yang dikhawatirkan. Iya benar juga sih Kak, karena ya apa ya Kak, kadang suka miris aja gitu loh Iya, Kak, betul. ya melihat ya orang yang kita tahu mereka beragama Islam dan Iya, juga benar memiliki sekali. kewajiban untuk beribadah, tapi Iya, benar-benar. mereka tidak segan untuk meninggalkannya gitu kan Kak. Itu membuat ya rasa khawatir lah sebagai temannya gitu loh Kak. Nah oke, lanjut nih Kak. Oke nih Kak, masih berbicara tentang hidup. Pernah gak sih Kakak ngerasa hidup Kakak tuh gitu-gitu aja gitu, atau kurang menantang gitu loh? Pernah gak sih Kak? Pernah. Gimana tuh, boleh gak diceritain? Hidupnya gitu-gitu aja gitu Iya. ya, flat gitu ya, stagnan di tempat yang sama mungkin ya. Nah, pernah suatu ketika mungkin ada hal yang apa ya, yang mungkin sering kita ulang dan kita sudah merasakan manfaatnya, tetapi dari manfaatnya ini hanya sedikit feedback yang kita rasakan. Nah, jadi mungkin pandangan diri sendiri pada saat itu mungkin, oh ini kita udah ngelakuin berulang-ulang, cuman yang didapetin segini dan itu aja gitu ya, itu aja. Ini kedepannya harus ada inovasi nih, harus ada hal-hal yang sekiranya ada sedikit pembaharuan, kemudian mendapatkan feedback ke kitanya juga tidak sekedar itu aja. Nah, singkat cerita, langsung saja memang hal demikian itu biasanya saya tulis yang menjadi catatan, kemudian menjadi salah satu evaluasi setiap malamnya. Oh, hal ini yang menjadikan saya tetap di sini saja. Yang tadi kayak bisa dipertanyakan, butuh tantangan gitu. Simpelnya, memang saya punya kebiasaan nulis di kertas kecil, kemudian saya tempelkan di kaca, biar ngaca gitu kan, biar menjadi penegasan kepada diri sendiri. Nih, ada hal yang belum diselesaikan, ada hal yang bahasanya mentok di sini aja, ada hal yang belum dikerjakan. Itu menjadi salah satu pengingat juga. Nah, cara mengatasinya, saya pribadi selain menulis itu, kita lakuin dan jalanin gitu. Lakuin dan jalanin dengan metode yang berbeda gitu, Contoh halnya, kita ingin belajar dan kita ingin pintar gitu. Kita ingin pintar dan ingin menjadi hal yang kita inginkan. Nah, kemudian sudah bulat yang menjadi kita inginkan, sudah dipegang. Pas prosesnya ataupun pas realitanya gitu. Dan itu tidak ada tantangan buat ngedapetin yang bulat ini, hal yang kita inginkan ini. Yang dirubah bukan yang dipegang ininya gitu kan, yang dirubah yaitu prosesnya gitu kan. Tujuannya itu tetap sama, akan tetapi prosesnya yang dirubah gitu kan. Kamu tidak gagal, akan tetapi kamu harus sedikit merubah proses dari apa yang telah kamu jalani untuk mencapai keinginan tersebut gitu kan. Untuk menjadi ataupun untuk menghasilkan 10 kan tidak hanya 5 tambah 5, akan ada di dalamnya 5 kali 2, kemudian 7 plus 3 gitu kan, 6 plus 4, banyak sekali. Mungkin kita menganggap diri kita di situ saja ya karena kita memakai metode 5 plus 5 itu, tidak memakai 5 kali 2, 7 plus 3, 6 plus 4 gitu. Itu salah satu tipsnya, sekaligus motivasi nih Mak ya. Iya keren Kak. Jadi banyak metode ya Kak dalam mencapai Banyak sebuah tujuan, terkhususnya kita berfokus dengan prosesnya itu benar sendiri sekali. ya Kak. Oke Kak, gak kerasa nih kita udah berbincang banyak ya tentang ya perjalanan hidup Kakak yang sangat luar biasa nih. Mungkin nih Kak, sebelum ditutup boleh nih Kak memberikan motivasi kepada teman-teman HG Podcast. Oke. Boleh ini Mak ya. Motivasi buat teman-teman HG Podcast. Ini juga sekaligus motivasi buat saya pribadi tentunya gitu kan. Yang pertama itu, mimpi itu gratis. Silahkan ambil yang paling mahal. 1. Kemudian yang kedua, jalanin apa yang hari ini kita dipercaya.
kita tidak tahu di depannya ada hasil apa yang menunggu proses perjalanan kita. Banyak sekali orang yang menginginkan seperti kita, justru kita sendiri yang tidak percaya diri akan kemampuan pada diri kita. Silahkan jalanin, silahkan refleksikan diri, dan jangan lupa silahkan evaluasi. Nah, karena pada dasarnya segala tindakan, segala kegiatan yang telah kita lakukan itu perlu ada evaluasi buat kedepannya menjadi lebih baik lagi. Hari ini adalah realita, hari kemarin adalah pengalaman, dan hari esok itu masih misteri. Gimana caranya hari ini mempersiapkan hari esok untuk lebih baik lagi, dan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Luar biasa banget ya Kak. Oke nih teman-teman HG Podcast, sebelum kita ditutup kita ada slogan dulu nih Kak. Nanti Kakak bisa ngikutin ya. Oke. Kalau misalnya Dini bilang HG Podcast, Kakak langsung ngikutin ya. Relung perjalanan hidupnya sebanget. Bisa Kak? Relung perjalanan hidup nyes banget. Ya. Bisa Kak? Bisa. Oke, langsung kita coba ya. HG Podcast, relung perjalanan hidup nyes banget. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.